Bapak dan Ibu-Ibu yang kita hormati, kemudian Bapak Prof dan Ibu Doktoran Bu Dokter Raihaini, mungkin di sini sudah ada 3 penanya atau yang menyampaikan informasi dan kemudian sudah ditanggapi dan sudah didiskusikan secara bersama. Mengingat waktu, karena waktu, bagaimananya Pak, waktu kita sudah jam 8.44, apakah bisa kita buka satu termen lagi atau langsung kita serahkan kepada Bapak dosen atau Ibu dosen pembimbing kita, pengampu kita. Waktu kita sampai jam 9.30. Saya minta pendapat dulu pada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atau langsung sekarang kita minta pendapat kepada Bapak pembimbing. Bagaimana Pak? Apa bisa kami lanjutkan diskusi ini atau kita tutup di sini dan forum kita serahkan kepada Bapak dan Ibu. Coba Ibu Riani minta dulu memberikan ulasan kalau ada, kalau sudah sehat. Terima kasih Pak. Kepada Ibu yang tunggu dulu. Yang ikut bertanya tadi ada 7 ya? Ya ada Pak. Yang bertanya ada Bia, kemudian ada penanggap. Faiza, Alimatus Sa'diyah, Suryadi, Alirman Kampai, Muhammad Nasir. Ya, itu penanggap. Siapa yang belum tersebut? Ada yang belum tersebut? Bu Rika Fitri, Bu Ernayanti. Oh iya, Ibu anu ya. Ibu apa? Rika Fitri. Enggak, Rika Fitri tadi ya? Ya. Ibu Rika Fitri satu yang belum tercatat oleh Bapak. Rika Fitri ya? Iya Pak. Rika, siap Pak. Ya, oke. Ada Ibu Riani? Silakan Bu. Tidak Pak cara menampilkan wajah. Oke. Bapak langsung aja. Bapak ya. Ya Pak, silakan Pak. Tadi sudah didiskusikan. Saya lihat sebentar ini silabus. Tadi saya bertanya-tanya kenapa kok dipenggal 2 oleh Anthony Haikal gitu kan. Ternyata memang di silabusnya dipenggal 2 ya. Tidak sekaligus. Yang bagusnya sekaligus tadi diterangkan oleh Anthony. Tapi memang di silabusnya memang dibagi 2 kan? Ya, Pak. 2. Jadi beruntunglah ya akan prestasi yang minggu datang karena saya tentu menjelaskannya keempat-empatnya. Jadi betul kata Pak Suryadi, nampaknya Pak Suryadi bagus pengamatannya kan. Kata Pak Suryadi yang didiskusikan sekarang ini pengelompokkan model, bukan model satu-satu gitu kan, tapi adalah pengelompokkan model. Jadi Bapak bisa juga berkesimpulan sementara. Kesimpulan sementara Bapak itu didasari oleh pernyataan Pak Kampai. 7 model yang ada diterangkan Pak Anthony itu bukan model, itu metode katanya. Kalau metode enggak itu. Metode itu yang konvensional, itu yang ceramah, diskusi, tanya jawab, itu yang metode. Tapi yang disampaikan Pak Anthony Haikal itu model. Kenapa tidak terlihat oleh Pak Alirman sebagai model? Karena bukunya tidak dibaca, gitu kan? Bukunya sekadar difotokopi saja baru. Nah itu terbuka rasio kan? Terbuka rasio kan? Terbuka rasio. Jadi kalau bukunya dibaca, ketemu dia itu yang dijelaskan apa yang sinektik itu ketemu dia itu di dalam Bruce Joyce itu dibahas sinektik. Seperti apa langkah-langkahnya sinektik itu? Seperti apa contohnya? Dan apalagi kalau dibaca apalah buku Bapak itu 247 yang dijelaskan Pak Nasir tadi jelas sejelas-jelasnya itu. Ada langkah-langkahnya, ada orientasinya, ada segala macamnya gitu kan. Itu kan ada di buku kita, ada pembelajaran sinektik. Sinektik itu lebih bagus untuk bahasa sebenarnya itu. Untuk pembelajaran bahasa. Kalau di Bandung ada beberapa dokter yang membuat pengembangan model pembelajaran sinektik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Karena dalam pembelajaran sinektik itu yang bermain adalah analogi.
Itu dibaca buku Bapak itu ada analogi pertama, ada analogi kedua gitu kan. Ya. Di pembelajarannya bukan bersifat individu itu seperti yang dijelaskan Nasir tadi ya bisa kelompok gitu kan. Artinya kita menyelenggarakan pembelajarannya bisa pembelajaran secara klasikal nanti dibagi kelompok-kelompok kalau memerlukan kelompok gitu kan. Jadi intinya sinektik itu untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang bagus itu untuk bahasa. Ini membuat analogi gitu ya. Nanti dibacalah. Nanti kan ada yang dapat bahagian sinektik kalau nggak salah. Ya, ada, Pak. Ada. Nah, yang Ada. lebih khusus nanti itu boleh di apa namanya? Ditubi-tubikan pertanyaan ke dia tentang sinektik karena dia membahas sinektik betul nanti kan. Bagaimana sinektik itu bisa enggak kita lakukan dalam PAI gitu kan. Nah, dia nanti yang punya makalah sinektik harus pasang kuda-kuda. Kalau kita sudah menjelaskan sinektik, apa cara sinektik kok cubuan di dalam PAI. Nah, pilih materinya kan. Apa materinya yang bisa disinektikkan. Jadi bukan metode itu Pak Lirman, karena dia pecahan dari klasifikasi model. Saya share nanti pengayaan materinya. Nah, tapi yang beruntung nanti yang akan tampil minggu depan dapat bahan ya kan. Dapat Saya bocoran ya. terbatas ke 4 kelompoknya. Karena memang materi kita pada pertemuan ini mestinya adalah pengklasifikasian model pembelajaran. Ada 4. 2 sudah dijelaskan oleh Pak Antoni tadi. Ada model Interaksi sosial, ada model tingkah laku apa? informasi, behavior, apa? behavioris, Apa? Pemrosesan informasi. Informasi. Yang pertama itu. Kedua, Behavioral sistem perilaku. behavior Pak, behaviors, Behavior Perilaku, ya. Sistem ya. coba disebut lagi yang pertama apa? Pemrosesan Ini ada pemrosesan interaksi sosial, informasi, model Sosial. pelajaran. Ya, kemudian model apa lagi satu lagi? pembahasan tingkah laku Pak, behaviors, Perubahan behavior. perilaku ya. ya. Kemudian personal Pak, Personal. Nah, yang 2 punya Pak Antoni apa? interaksi Pemrosesan dan pemrosesan informasi, masalah Pak. Pak. Interaksi sosial dan pemrosesan informasi. Informasi. Dengan belajar model-model pembelajaran ini, Bapak dan Ibu nanti bisa kaya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan model-model pembelajaran, bagaimana implementasinya gitu kan. Cuman ada makalahnya Pak Antoni ada juga kurangnya gitu kan. Sebenarnya untuk diskusi kan ada sirat di rumah itu. Ada kurangnya itu modelnya tidak dibuat tempat bersandarnya. Kalau tempat bersandarnya dibuat, kuat dia. Misalnya pemrosesan informasi itu bersandar pada teori pembelajaran kognitif itu. Nah, kalau sudah nampak oleh kita tempat bersandarnya, kita bisa menggambarkan model itu. Kalau dia bersandar kepada teori pembelajaran kognitif, pasti ini teori pembelajarannya lebih banyak tekanannya pada pengembangan kemampuan berpikir gitu kan. Ini bukan hal yang berkaitan dengan perilaku gitu kan. Ini bukan yang berkaitan dengan aktualisasi diri, tapi jelas ini berkaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir. Pemrosesan informasi lah itu intinya. Kemampuan untuk memproses informasi. Kemudian sekalian kita dapat tahu itu K13 ini dari mana, dari yang 4 itu lahirnya itu. Kemana dia bermazhab itu K13. Nah, kita cari K13 itu filsafatnya konstruktivistik. Teori belajarnya teori belajar konstruktivistik. Apa pandangannya tentang belajar? Wah, ini jelas dia merapatnya ke pemrosesan informasi. Karena tokohnya adalah Piaget.
tokohnya adalah PAC. Ya, teori belajar tempat bersandarnya pemrosesan informasi ini tokohnya adalah PAC. Dan konstruktivistik itu adalah dilahirkan oleh PAC. Yang menjadi bidannya, konstruktivistik itu yang menjadi bidannya adalah teori belajar kognitif. Dari teori belajar kognitif lahirlah teori belajar konstruktivistik yang tokohnya ada Vygotsky dan ada PAC. Nanti dibaca buku-buku teori pembelajaran konstruktivistik. Bisa kita tebak. Kalau begitu, kurikulum yang berlaku di kita sekarang, mazhabnya jelas teori pemrosesan informasi. Kalau mencari mazhabnya ke atas gitu kan, kalau kita mau menelusuri ke atas, di mazhabnya adalah pemrosesan informasi. Kalau mazhabnya teori pemrosesan informasi, fokusnya kemana? Fokusnya jelas pengembangan kemampuan berpikir atau pemrosesan informasi. Kalau fokusnya pengembangan kemampuan berpikir, pembelajarannya aktif atau tidak? Jelas pembelajaran aktif itu. Aktif. Yang dominan itu siswa itu dalam pembelajaran, bukan guru. Jadi murah kita menebaknya. Kalau kita cari anunya mazhab dulu. Mazhab ini yang Pak Antoni nggak memasukkan tadi kan. Nah, pemrosesan informasi bersandar atau berdasarkan kepada teori pembelajaran kognitif. Kognitif. Ya, tokohnya adalah PAC. PAC. Jean PAC. Bacanya Chong PAC. Gitu. Ada juga teman yang membawa Jean Piaget. Nah, itu malih. Kalau Jun Piaget tentu nyetanya sianan maja, bukan? Siaran maja dulu kok Piaget baca. Jadi kalau tidak mau membaca songnya di depan itu, dibaca aja PAC gitu kan. Boleh dengan Z, boleh dengan S. PAC gitu kan. Jin PAC. Itu yang pemrosesan informasi. Kalau yang interaksi sosial, nah, kalau kita tahu tadi mazhabnya, murah juga kita menebaknya. Yang interaksi sosial itu berlandaskan atau berdasarkan kepada teori pembelajaran Gestalt. Teori pembelajaran Gestalt. Teori pembelajaran Gestalt itu lebih mengutamakan keseluruhan. Dia menggunakan pendekatan deduktif. Beberapa prinsip dari pembelajaran menurut Gestalt itu, pembelajaran itu mestilah menghadapkan peserta didik kepada problem. Nah, itu yang belajar menurut Gestalt. Prinsip yang pertamanya, belajar itu haruslah menghadapkan siswa kepada persoalan atau permasalahan. Kemudian dia memandang sesuatu itu dari keseluruhan ke bagian. Jadi yang bagian-bagian itu tidak ada arti kalau tidak dalam keadaan utuh. Jadi ada beberapa prinsip daripada Gestalt. Keseluruhan lebih utama daripada bahagian-bahagian. Siswa harus dihadapkan kepada persoalan. Nanti untuk pengayaan silakan dibaca buku Profesor Nasution, ada itu. Baca di teori Gestalt Nasution itu, apa kata Nasution tentang Gestalt. Nah, jadi interaksi sosial ini, teori pembelajaran yang jadi mazhabnya adalah apa? Gestalt. Teori belajar Gestalt. Nah, penekanannya kemana? Tadi sudah disebut oleh Haikal, saya dengar tadi. Kemana penekanannya? Kalau yang tadi penekanannya kepada pemrosesan informasi atau pengembangan kemampuan berpikir peserta didik, kalau yang ini apa?
Interaksi. Ya, sama. Interaksi. Kelompok per kelompok, Jadi kelompok belajar dengan berkelompok. Interaksi sosial. Enggak ada. Penekanannya yang ditanyakan. Itu kalau kelompok-kelompok itu cara belajarnya nanti kan. Interaksi sosial. Interaksi sosial. Apa penekanannya? Tadi sudah disebut oleh si Haikal, saya dengar. Sama, Pak. Penekanannya pada kerjasama individu, Pak. Ah, itu dia. Iya. Penekanannya pada kerjasama. Penekanannya pada kerjasama. Kerjasama antara individu di dalam lingkungan masyarakat. Ini pembelajarannya juga dimulai dari adanya masalah yang muncul di tengah masyarakat, dan masalah yang muncul di tengah masyarakat itu mestilah dipecahkan, diselesaikan bersama-sama, gitu kan. Ini penekanannya adalah untuk mewujudkan kerjasama di antara masyarakat. Jadi teorinya teori Gestalt. Ini ada turunan-turunannya, beberapa tadi disebutkan. Dari pemrosesan informasi ada konsep attainment, ada berpikir induktif, ada mnemonik, ada induktif bergambar yang disampaikan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah, ada picture and picture, ada mind mapping, bukan min ya Bu ya, mind mapping. Peta konsep ya, mind mapping. Mind mapping itu nanti ada juga bahagian Ibu itu kan. Kalau Ibu mengajarkan haji juga gampang dengan mind mapping itu. Buat saja haji di tengahnya dulu, selalu nanti anak-anak peserta didik secara berkelompok dibuat kompetisi. Kelompok satu coba buat. Nah, misalnya kelompok satu dibuatnya garis melingkung kan. Dia mesti pakai garis melingkung mind mapping. Nggak boleh garis lurus. Garisnya mesti melengkung seperti garis-garisan otak. Seninya gitu kan. Yang dimulai dari lingkaran di tengah. Mungkin yang pertama, kelompok yang pertama membuat lingkungan, dibuatnya bulatan lagi, rukun haji katanya. Nah, mungkin kelompok yang kedua nanti syarat wajib haji gitu kan. Kemudian yang lain-lain nanti ada umrah, ada apa gitu kan. Nah, dia seperti cabang-cabang gambar otak itu nanti. Nah, nanti yang dapat tampil itu mesti dibuatkan di dalamnya bagaimana penerapannya di dalam PAI. Itu yang penting. Karena kita ini kuliah di lingkungan pendidikan Islam. Kita mempelajari model-model pembelajaran yang kebetulan banyak dari Barat ini. Nah, tentu kita hendaknya bisa mengaplikasikannya dalam pendidikan agama Islam. Kalau misalnya Bapak ketemu model-model pembelajaran yang produksinya Arab, Bapak tampilkan pula kepada Anda. Tapi selama ini belum dapat oleh kita ya. Belum dapat. Selama ini belum dapat oleh kita. Diharapkan nanti doktor-doktor pendidikan Islam ini yang membuat model-model pembelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya disuruh tentu terbatas, saya tidak ahli tafsir gitu kan. Nanti salah rosok kita nanti gitu kan. Prof, boleh bertanya, Prof? Nah, silakan. Terima kasih, Prof. Tadi Prof menjelaskan tentang pemrosesan informasi ini landasannya adalah ranah kognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Bukan ranah kognitif, landasannya teori landasan belajar. Landasan. Ya. Teori belajar kognitif. Kalau yang pertama tadi, iya Prof. Yang pertama itu yang interaksi sosial, apakah bisa kita katakan kognitif dan afektif atau hanya kognitif saja, Prof? Itu. Karena kan dia berinteraksi sosial, mungkin mereka ada menghargai pendapat kawannya yang lain, sehingga mungkin ada di sana nilai afektifnya gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Coba nanti dipelajarilah. Apa interaksi sosial, ada bau-bau afektif juga gitu kan. Tapi kalau afektif itu yang banyak adalah di humanistik. Kalau di model kita ini adalah nanti di model
perilaku. Model perilaku apa model personal? Coba yang dua lagi ada model personal. Siapa yang tokohnya Rogers? Coba dilihat dari yang 4 itu. Yang tokohnya Rogers, itu lebih banyak ke afeksinya itu. Siapa yang tokohnya Roger dari yang 4 itu? Saya punya personal, Pak. Hah? Personal. Personal itulah nanti yang banyak ke aktualisasi. Yang tokohnya adalah Rogers dan Abraham Maslow. Tadi si Anthony kurang menyebutnya itu gitu kan, menyebutnya hanya lebih banyak ke definisi dan turunannya gitu kan. Nah, nanti dilengkapi makalahnya dengan teori pembelajaran yang tempat bersandarnya itu. Nanti ketika menyerahkan makalah, termasuk Pak Nasir juga kemarin kan, Ya, pengelompokannya. si Roni Pasaleron kelompok ini juga ya? Nah, yang A itu, Pak. Oh, anak A itu ya. Nah, Roni Pasaleron kemarin juga disarankan. Sudah, pas nama jalan maka itu sudah. Nah, makasihnya itu. Sudah ambil. Sebentar ya Pak Nasir. Ya, Pak. Bentar ya. Ya, jadi pemrosesan informasi itu berdasarkan teori belajar kognitif Piaget. Kemudian yang kedua tadi model Interaksi sosial, Pak. Ya, Interaksi sosial. model pengelompokan kedua ya, ini kelompoknya 4. Ya. Nanti dari 4 itu ada beranak pinak dia ke bawah kan. Nah, kalau kita sudah tahu dari kelompok besar 4 ini, dari ciri model itu saja bisa kita sangkutkan itu. Oh, ini ke pemrosesan informasi ini. Dari cirinya gitu kan. Ya. Dari ciri pembelajaran atau dari prinsip-prinsipnya bisa kita kelompokkan ke 4 itu. Nah, tadi ada yang bertanya,
yang punya bapak yang 14 di bukunya itu kemana kelompoknya? Itu sulit menjawabnya itu. Yang di buku bapak itu yang diperkenalkan ada 4 model yang direkomendasikan K13. Mengapa itu? Karena itu yang diperlukan oleh guru-guru sekarang. Karena guru itu direkomendasikan ketika dia mengajar, direkomendasikan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang kedua, menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning. Kemudian yang ketiga, menggunakan discovery dan inquiry learning. Kemudian yang keempat, direkomendasikan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sekarang ada lagi project based learning gitu kan. Nah, enggak ada di buku Bapak itu. Nanti dicari ke yang lain. Project based learning. Antara project based learning dengan problem based learning ada beda itu. Ada beda. Ada project based learning, ini penekanannya kepada proyeknya. Kalau problem based learning, penekanannya kepada pemecahan masalahnya. Tapi project ini juga ada pemecahan masalah di dalamnya. Tapi ada beda. Nah, nanti dilihat apa bedanya. Nah, itu makanya Bapak masukkan 4 model itu ke dalam buku itu. Kemudian diramu dengan beberapa model yang ada dalam Bruce Joyce. Itu sejak. Jadi kalau ditanya kemana masuknya, payah juga Pak Antoni menjawabnya. Ya, oke ya. Nah, jadi sebagian ada model pembelajaran yang direkomendasikan oleh K13. Keempat-empatnya adalah berasal dari pemrosesan informasi. Kenapa? Karena keempat-empatnya berlandaskan filsafat konstruktivistik, berdasarkan kepada teori pembelajaran konstruktivistik. Teori pembelajaran konstruktivistik lahir dari atau dibidani oleh teori belajar kognitif, Piaget dan Vygotsky. Jadi sejarah itunya kita perlu tahu itu. Perlu kita tahu itu dari mana lahir ini dari mana, ini asalnya dari mana, ini bersandarnya kemana. Kalau sudah tahu kita itu, murah kita menebaknya. Oh, isinya ini pasti ini. Ini istinya pasti berat kepada pengembangan kemampuan berpikir. Kalau ini pasti anaknya yang aktif belajar. Pasti peran gurunya sebagai motivator dan fasilitator. Mengapa? Karena pandangan filosofinya itu yang menyebabkan begitu. Jadi kalau kita tahu dari filosofinya, kita tahu kepada bentuk aktivitas dalam pembelajarannya. Kalau konstruktivistik, dia berpandangan bahwa bahwa peserta didik itu secara hakikatnya adalah ini katanya. Belajar itu hakikatnya adalah ini katanya. Guru itu hakikatnya ini katanya. Peserta didik hakikatnya ini ya, kelihatan dari hakikat itu. Kalau dia memandang peserta didik itu adalah potensi yang perlu dikembangkan, itu jelas kurikulumnya child center. Kalau pandangannya tentang belajar itu adalah mewariskan atau transfer of knowledge, jelas ini pembelajarannya nanti. Yang dominan itu adalah ceramah. Guru yang hebat. Karena dia memandang belajar itu adalah mewariskan nilai-nilai dan sikap kepada generasi berikutnya. Beda dengan konsep belajar modern. Kalau pandangan kita belajar itu adalah transfer of knowledge, susah kita jadinya. Kalau itu pandangan pengajar, bahwa mengajar itu adalah transfer of knowledge, wajar anak-anak banyak tangka-tangka. Wajar banyak anak-anak jahe. Karena tujuan pembelajaran bukan untuk memperbaiki pribadi. Tapi tujuan pembelajaran adalah untuk mewariskan pengetahuan. Jadi pandangan-pandangan tentang belajar, pandangan tentang mengajar, itu akan memberi warna terhadap interaksi belajar mengajar dalam kelas. Ini ada satu statement
yang dikeluarkan oleh Bobby DePorter dalam buku Quantum Teaching. Ada 2 buku yang bagus juga dibaca oleh Bapak-bapak, Quantum Teaching dan Quantum Learning. Bobby DePorter itu kan buku baru juga itu, walaupun tahunnya sudah agak panjang juga sedikit, tapi itu bagus tuh dibaca untuk guru gitu kan. Apa kata Bobby DePorter? Bawalah diri mereka ke dalam diri kita. Kemudian koma ya, dan antarkanlah apa yang ada pada diri kita kepada mereka. Apa maksudnya itu? Bawalah diri mereka ke dalam diri kita dan antarkanlah apa yang ada pada diri kita kepada mereka. Nah, apa maknanya itu? Saya punya buku Porter itu sekarang. Di tangan saya ada buku Porter itu, Bobby DePorter ini. Quantum Teaching. Saya rasa maknanya ini Pak. Bawalah apa maknanya Pak Alirman? Ya. Kalau saya menanggapi, bawalah ini yang aslinya ya. Bawalah dunia mereka ke dunia kita. Antarkan dunia kita ke dunia mereka. Apa maksudnya Pak Alirman? Guru senior. Maksudnya, ya, kalau kita lihat ini Pak, dari apa yang dikemukakan tadi, bawalah diri mereka ke dunia mereka ke dunia kita. Dan kemudian berikanlah dunia kita kepada mereka, kan begitu. Saya pahami ini bahwa ini adalah dalam rangka pemrosesan tingkah laku. Bagaimana terjadi interaksi antara pengajar dengan yang diajar pada peserta didik. Maknanya bagaimana hendaknya pemahaman konsep-konsep atau perilaku-perilaku daripada peserta didik itu kita pahami. Nah, sebagai seorang pengajar dipahami secara baik, mau diarahkan kemana, sehingga mereka itu dengan tingkah laku yang ia miliki itu atau dengan watak yang ia miliki itu bisa dibawa ke dalam dunia, maksudnya adalah dunia pendidikan. Kemudian apa-apa yang konsep-konsep yang harus kita berikan kepada peserta didik itu sebaiknya itu disampaikan secara baik. Maksudnya ada apa namanya itu harus ada kesinambungan. Maksudnya antara yang memberikan konsep tadi kepada yang menerimanya, yaitu peserta didik. Jadi ada interaksi yang apa namanya itu, interaksi yang aktif, interaksi yang saling memahami atau saling memberikan apa namanya itu, memberi nilai tambah terhadap apa yang akan kita ajarkan. Jadi artinya kesimpulannya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus memahami yaitu tentang perilaku daripada peserta didik dan dibawa ke dalam dunia konsep pendidikan yang akan kita ajarkan. Kemudian konsep pengajaran itu kita berikan kepada mereka sehingga mereka dapat memahami dengan tingkah lakunya sendiri. Itu kesimpulannya Pak. Kira-kira. Bagus. Bagus. Nah, kalau guru senior ini kan banyak pengalamannya kan, banyak pengetahuannya. Jadi inti daripada pernyataan Bobby DePorter tadi, kalau kita jadi guru itu, hak mengajar itu semestinya bukan dari Kemendikbud. Hak mengajar itu datangnya dari siswa. Itu intinya itu. Jadi kalau Anda tidak mendapat kewenangan mengajar oleh anak, bukti tidak mendapat kewenangan mengajar oleh anak itu Anda tidak diperhatikan dalam mengajar. Berarti Anda tidak mendapat kewenangan untuk mengajar. Tapi kalau anak-anak senang belajar dengan bapak dan ibu, itu berarti bapak dan ibu sudah mendapat hak untuk mengajar dari anak. Jadi arti pernyataan Bobby DePorter tadi, kita sebagai pendidik harus memahami peserta didik sedemikian rupa. Memahami peserta didik sedemikian rupa itu mesti dibantu oleh 2 ilmu, psikologi belajar dan psikologi perkembangan.
psikologi perkembangan, berbicara tentang bagaimana anak tumbuh dan berkembang yang dikatakan Alirman tadi, kita tahu fase-fasenya katanya kan. Kemudian yang kedua, bagaimana anak itu belajar. Anak itu belajarnya ada yang audio gayanya, ada yang kinestetik, ada yang kinestetik ya. Iya. Kinestetik ya. Jadi belajar anak itu ada yang audio, ada yang visual gitu kan. Tidak sama. Jadi kalau kita punya bekal pemahaman yang sedemikian rupa terhadap anak, pasti mengajar kita berhasil. Apa saja yang akan kita berikan kepada mereka dalam bentuk pengetahuan nilai dan sikap, pasti gampang diterima oleh mereka. Karena kita menyajikan sudah berbekal dengan teori belajar dan teori perkembangan. Jadi nanti ada lagi itu yang berkaitan dengan model-model ini, nanti ada Piaget lagi kan. Piaget itu membagi 4 fase kognitif anak. Anak 0 sampai 2 tahun ini kemampuannya. Anak 2 sampai 7 ini kemampuan-kemampuannya. Anak 7 sampai 10 ini kemampuan-kemampuannya. Anak 11 sampai 15 ini kemampuan-kemampuannya. Untuk apa teori Piaget itu? Untuk guru. Guru dengan berbekal teori Piaget itu akan dapat menentukan dan memilih materi pelajaran apa yang akan diberikan kepada peserta didik. Tapi ini biasanya kita sudah dibantu oleh kurikulum, karena kurikulum sudah disusun oleh timnya. Tim yang menyusun kurikulum itu pasti sudah menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Pasti itu. Nah, yang kedua, untuk apa itu teori Piaget itu? Yang kedua adalah agar si guru dapat memilih dan menetapkan model, strategi, metode pembelajaran apa yang tepat untuk fase-fase anak. Jadi teori Piaget itu mesti dipahami oleh kita itu. Nanti saya share juga teori Piaget itu, tapi nanti Ibu baca betul teori Piaget itu agak mendalam. Jadi pernyataan Bobby Deporter tadi menghendaki guru memahami teori-teori belajar, memahami teori-teori perkembangan. Teori belajar, psikologi belajar itu kajian kita ini yang banyak dikajinya ini. Teori-teori pembelajaran itu membahas tentang model-model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi pembelajaran. Itu makanya model itu saya katakan ke Pak Anton disandarkan kepada teori pembelajaran. Sudah disandarkan ke teori pembelajaran, kita tahu semua ke bawahnya nanti. Izin bertanya Pak. Yang dari segi hasilnya nanti Pak di teori Piaget ini Pak. Tadi kan melihat perkembangan peserta didik, tingkat perkembangannya. Kemudian dari segi hasil pemahamannya itu apakah pemahaman yang sesuai dituliskan di kurikulum atau hasilnya itu sesuai pemahaman dan perkembangan kemampuan dari peserta didiknya Pak? Kalau Piaget dia hanya berbicara kognitif Pak Nasir. Kognitif. Nama teorinya itu cognitive development. Iya. Di teori perkembangan kognitif. Jadi teori perkembangan kognitif ini membagi fase-fase perkembangan kognitif anak itu kepada 4 bagian. Anak 2 sampai 7 kemampuan kognitifnya. Yeah. Nah, sebab kalau kaitannya dengan kurikulum biasanya yang dipertimbangkan pertama kan kognitif. Yeah. Meskipun afektif dan psikomotor itu penting, tapi pertimbangan pertamanya adalah kognitif. Anak 2 sampai 7 ini kemampuannya. Anak 7 sampai 10 ini kemampuannya. Nah, ini secara umum saja saya ambil satu contoh. Anak 7 sampai 10 itu belum bisa diajak berpikir reflektif itu. Belum bisa diajak berpikir problem solving itu. Jangan coba-coba mengajar anak SD kelas 3 dengan materi abstrak. Kalau ibu dan bapak mengajarkan materi abstrak, harus berupaya sedemikian rupa yang abstrak itu dikonkretkan. Misalnya ibu mengajar mudharabah umpamanya. Ada ibu mengajarkan demokrasi katanya. Itu kan konsep itu kan. Yeah. Nah itu harus dikonkretkan. Harus dikonkretkan.
ibu mengajar proklamasi misalnya, itu kan konsep itu. Nah, itu harus tapi kalau pada anak yang sudah di level operasi formal 11 sampai 15 itu udah bisa diajak dia problem solving, diajak dia berpikir reflektif, diajak dia berpikir kritis, itu udah bisa itu. Jadi kalau sudah kita lihat umur-umurnya itu kan sudah bisa kita bayangkan itu anak SD ikut, anak ikut, anak ikut. Tadi ada picture and picture untuk itu tingkatannya mesti disesuaikan yang ke bawah, jangan yang berat. Boleh melalui gambar, tapi kognitifnya yang setingkat dengan anak yang bawah itu bisa, tapi dianukan. Misalnya dia mencari gambar-gambar yang sama, umpamanya mengurut gambar misalnya itu kan, atau kita buat misalnya pohon tuh potong-potong kan, itu disuruh urutkan dia sehingga dia seperti pohon benaran. Nama yang harus di bawah pakai akar, nama di tengah, nama pakai cabang. Nah, itu bisa itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Seperti puzzle ya, Prof? Seperti puzzle kalau. Iya, puzzle boleh ya. Puzzle itu kan itu untuk anak-anak dijual oleh kan. Dijualnya oleh orang toko-toko ya. Puzzle itu di mana dijualnya biasanya itu di toko mainan ya. Toko mainan di toko mainan, toko buku kadang juga ada. Toko buku ada juga itu. Toko buku ada juga. Nah, jadi nanti di mind mapping bagus itu diskusi kita nanti seperti apa mind mapping itu menerapkannya dalam PAI. Itu sudah ada disertasi itu, Bu. Kebetulan promotornya saya dengan Pak Asnamir. Pengembangan model mind mapping dalam pembelajaran sejarah peradaban Islam di madrasah. Muhammad Zain yang jadi ketua STID YKI itu. Iya. Yang lama di Arab itu. Iya. Nah, itu sampai eksperimen dia tuh Muhammad Zain itu. Jadi nanti Ibu membuat disertasinya itu yang baru-baru, Bu, jangan yang lama-lama juga. Disertasi itu harus dicari temanya yang baru. Tidak mesti ke model pembelajaran, boleh juga ke yang lain. Tadi malam ada yang FGD. Tadi malam kami FGD daring tadi. Promotornya saya, co-promotornya Profesor Zulmukim. Kami mengundang narasumber itu Yasmadi dan kami mengundang narasumber itu Profesor Duski dan Muhammad Qasim. Disertasinya mengenai model pembinaan karakter melalui halakah. Di halakah yang ditonjolkannya, dia akan membuat sebuah model yang ada distingsi. Kan halakah-halakah itu kan sudah biasa juga dilakukan kan. Nah, dia halakahnya itu dibuat yang baru gitu kan, dengan modus-modus yang baru. Untuk karakter di SMP di Batu Sangkar. Pengembangan model pembinaan karakter melalui sistem halakah. Nah, itu yang baru-baru seperti itu yang harus dibuat untuk disertasi nanti. Dari sekarang Ibu dan Bapak saya sarankan beli blok not kecil satu. Nah, blok not itu kegunaannya mencatat kemungkinan persoalan yang bisa diangkat dalam disertasi. Kalau sekarang saya sudah ngomong seperti ini, kalau tidak Ibu catat kan dia lepas saja masuk suak keluar kiri nanti kan. Jadi kalau pakai blok, saya kuliah begitu dulu. Nah, saya pakai blok not itu, saya catat misalnya Profesor Jawad Dahlan untuk di kuliah, dia memberikan dorongan ini. Kemudian Profesor Nana Saudi memberi kuliah, dia bercerita tentang ini saya catat. Jadi nanti ingatan kita bisa dikembalikan ke catatan. Jadi tidak hilang. Nanti Profesor Asnamir untuk mengajarkan mungkin dia bercerita tentang ini. Ini kira-kira kayaknya ini layak saya jadikan untuk disertasi. Nanti masuk lagi Profesor Zulmukim, dia bercerita dalam kuliah itu ada nyerempet ke disertasi, dicatat gitu kan. Jadi pakai blok not kecil satu untuk catatan-catatan yang istimewa gitu kan. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Jadi terpancing. Ini kan
tadi kita bicara konteksnya penerapannya di sekolah. Kira-kira untuk yang di lembaga pendidikan non formal atau informal nanti bagaimana caranya Pak model-model ini? Kalau sekolahnya seperti SKB, ya, pramuka misalkan, itu kan non formal tuh kan, bisa itu. Artinya yang pakai ada kurikulum lah gitu kan, ada kurikulum, ada sedikit agak sedikit agak ada pengaturan gitu kan. Tapi kalau yang lepas-lepas susah. Kalau yang lepas-lepas terpaksa itu pendekatannya pendekatan individu gitu kan. Tapi kalau yang seperti pramuka, SKB, kursus-kursus itu bisa diterapkan. Model yang mana yang paling cocok untuk diterapkan bisa. Karena ada yang mengikat kan, artinya ada kebersamaannya, ada kelasnya, ada peserta didiknya yang jumlahnya jelas gitu kan. Tapi jalurnya beda dengan formal gitu kan. Ya. Nah, dia di jalur non formal misalnya. Ya, sebab saya pernah jadi fasilitator lapangan 2001-2002 dulu, Prof. Itu kan juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi saya tidak punya modal pada waktu itu, hanya berpatokan kepada modul yang disediakan oleh pada waktu itu ada lembaga di bawah WHO untuk sosialisasi posyandu. Jadi karena tidak punya pengalaman, kemudian peserta yang ikut dalam kegiatan itu ya ibu-ibu menyusui, kemudian ada nenek-nenek yang ikut terlibat dalam pola pengasuhan anak di keluarga gitu. Jadi kira-kira ini kalau diterapkan ke pendidikan yang perlu dipertimbangkan nanti ketika kita menghadapi yang seperti itu, tidak pakai sistem kelas, kan homogenitasnya dia tidak homogen itu. Nah, jadi ya harus hati-hati kita menggunakan metode nanti kan. Ya, itu metodenya harus hati-hati. Hasilnya bagaimana kira-kira? Karena di tingkat yang pesertanya itu berbeda-beda. Tidak hanya kalau itu lebih dekat, lebih bagus kita membuat kelompok-kelompok kecil. Oh, gitu. Membuat kelompok-kelompok kecil. Kita kan punya data mereka. Dari mereka yang 30 itu misalnya kita kan punya data, ada yang kuat 5 orang misalnya atau 6 orang gitu kan. Ya. Kita sidit yang 6 orang itu. Kita mau membuat kelompok itu menjadi 6 atau menjadi 3 gitu kan. Pada masing-masing kelompok itu kita tempatkan yang kuat itu. Nah, baru kita masukkan yang kemampuan sedang, yang kemampuan rendah kan. Sehingga nanti yang kemampuan tinggi itu bisa jadi mentor. Oh, ya. Dia bisa berfungsi menjadi mentor di kelompoknya. Nah, artinya nanti kita bisa punya sambungan tangan lah istilahnya. Kita sebagai narasumber atau instruktur yang ditunjuk oleh badan yang punya proyek, nanti bisa kita lakukan coaching kepada yang pandai-pandai tadi, kita coach. Nanti hasil coach kita itu minta di-sharing ke anggotanya yang kemampuan sedang dan kemampuan rendah. Oh ya, di modul itu namanya group leader dan key person dulu. Bisa itu. Group leadernya itu yang saya katakan tadi yang pandai-pandai itu. Oh ya. Yang nanti akan mengerjakan tugas sharing. Ya. Dan itu sekaligus sudah menggunakan prinsip kooperatif kita itu. Ya. Sudah menggunakan prinsip kooperatif learning. Baru saya ingat nama Vygotsky yang 20 tahun yang lalu saya kenal, baru saya ya. Oh, dulu di situ ada tertulis Vygotsky itu. Ada Prof. Ada tertulis PAC juga. Ya, ada pemerolehan pengetahuan mereka gunakan di sana. Nah, itu pemerolehan pengetahuan itu kan sama dengan pemerolehan informasi. Pemrosesan informasi. Dalam bahasa Inggrisnya information processing itu. Dalam buku Bruce Joyce disebut dengan information processing information. Nah, jadi cobalah diolah-olah buku yang sudah difotokopi itu. Nanti kita bisa banyak bertanya, bertanya. Tapi kalau sekadar difotokopi untuk saran saya dipajang kalau saya datang berkunjung ke rumah bapak dan ibu, tidak jadi dia. Kalau sekadar untuk itu kan tidak jadi dia. Tapi memang untuk diskusi kita selama 16 kali pertemuan ini, karena diskusi kita jadi hangat kan. Bisa Bapak mengajukan berbagai pertanyaan
Itu yang 5 yang saya kemukakan kemarin yang rukun itu ada di buku itu, jelas di buku itu dibahas betul itu. Apa yang sintak, apa yang social system, apa yang principle of reaction, apa yang support system, apa yang nurturan effect, di masing-masing model itu selalu ada itu. Di sinektik itu dijelaskan itu. Di model advanced organizer dijelaskan itu. Jadi mulainya bagus dari buku yang tebal, baru disandarkan ke buku saya. Jangan mulai dari buku saya disandarkan ke buku yang tebal. Nah, terbalik dia itu. Mulai dari buku yang tebal, sandarkan ke buku saya. Oh, ini maksudnya ya dari buku Bruce Joyer seperti yang ditulis oleh Pak Safruddin ini, gitu kan. Gitu. Kalau S3, kalau S3 begitu. Oke, ini sudah lewat jam 9:30, lewat 5. Kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak ada Amin, ya Allah. tidak ada yang bocor pun ya. Terima kasih banyak kita ucapkan Kalau kepada masih ada yang akan ditanya, simpan aja dulu, nanti minggu depan ditanyakan lagi. sebenarnya kita ada Pak. Saya kembalikan kepada Ibu Yursilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Foto